Selamat datang kembali, selamat berjumpa dalam Renungan Harian Vincenzian Minggu Paskah ketiga. Saudara-saudari yang terkasih, umat kebangkitan. Apa tanda bahwa kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus? Pertama-tama, apakah Kristus sungguh-sungguh masuk dalam perbincangan kita sehari-hari? Entah itu tentu saja ya tidak selalu dalam bentuk pendalaman iman, tetapi Kristus itu hadir di tengah-tengah pekerjaan kita. Di dalam batin, mungkin juga di waktu senggang kita membuka kitab suci. Mungkin juga kalau ada rekan kerja kita yang seiman, kita juga dapat membicarakannya secara eksplisit, menunjukkan bahwa Kristus sungguh-sungguh boleh terlibat dalam hidup kita. Kristus boleh tahu permasalahan kita. Itulah saudara-saudara yang ditampilkan dalam Injil hari ini. Salah satu Injil yang sangat indah untuk merenungkan, untuk meneguhkan perjalanan iman kita, yaitu mengenai dua murid yang berjalan ke Emmaus. Saudara-saudari yang terkasih, dua murid ini seru ya, membicarakan mengenai Yesus yang wafat. Yesus yang wafat. Seolah-olah dengan wafat Yesus selesailah drama perjalanan mereka beberapa tahun mengikuti Yesus. Saudara bisa membayangkan sejarah ini, peristiwa ini begitu penting bagi mereka, sehingga mereka terus membicarakannya. Dan kita bisa mengatakan, oleh karena mereka membicarakan itu, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Maaf, banyak di antara kita, kalau berkumpul untuk doa rosario, hampir semua warga lingkungan hadir. Tapi ketika kita pendalaman iman, pendalaman kitab suci, memperbincangkan Yesus, seringkali sangat sedikit yang hadir. Seolah-olah Yesus tidak perlu hadir dalam hidup kita. Yang penting saya memohon kepada Yesus, tetapi kita tidak memperbincangkan permasalahan-permasalahan kita. Ya, itulah sebenarnya dalam pendalaman iman, kita membicarakan permasalahan-permasalahan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kedua, saudara-saudari yang terkasih, cukup sering dalam memperbincangkan permasalahan kita itu tidak mengimani kehadiran Yesus. Dan karena itu kita tidak melihatnya. Dan itulah yang dialami oleh dua murid ini. Mereka begitu terjengkam oleh kematian Yesus di salib, sehingga tidak ada dalam pikiran mereka Yesus itu bangkit. Tidak ada dalam pikiran mereka Yesus itu bisa hadir bersama mereka. Disinilah saudara-saudara indahnya Injil ini. Ya. Menunjukkan bahwa Yesus itu bisa hadir kapan saja, di mana saja dalam hidup kita, ketika kita memperbincangkan permasalahan kita, hidup kita dalam iman. Yesus hadir. Semula, seperti para murid, mungkin kita juga tidak menyadari bahwa itu Tuhan Yesus. Ya. Tetapi ya kita yang sekarang sudah membaca Injil ini,
kita mau melibatkan Yesus di dalam perbincangan mengenai hidup kita, hidup keluarga kita, pergaulan kita, hidup kita sebagai orang beriman, hidup kita dalam pekerjaan di masyarakat, kita perbincangkan bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus di sini memberikan kuncinya, ya. Ia mengatakan, ya, hei orang bodoh atau hei orang bebal, ya. Tidakkah kamu tahu bahwa seluruh kitab suci itu berbicara tentang Yesus, tentang Mesias itu, ya. Maka saudara-saudara, kuncinya, ya, supaya kita menemukan dengan bijaksana pemecahan atas masalah-masalah hidup kita, baca kitab suci. Baca kitab suci dengan iman bahwa kitab suci ini berbicara mengenai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita imani telah hidup dalam diri kita. Jadi seolah-olah ada perbincangan, ya, antara Tuhan Yesus yang hadir dalam kitab suci dan Tuhan Yesus yang hadir di dalam hati kita, ya. Oleh perjumpaan ini, maka kehadiran Tuhan Yesus itu menjadi semakin kita rasakan, semakin juga akan menerangi pikiran kita, semakin juga menerangi perasaan kita. Seluruh kitab suci berbicara mengenai Tuhan Yesus. Inilah yang diimani gereja dan yang ditegaskan oleh Konsili Vatikan II, Dei Verbum. Seluruh kitab suci harus dibaca dalam terang Kristus. Karena kita tahu, ya, ada beberapa, ya, perikop perjanjian lama itu yang rasanya begitu keji, ya, tidak ada belas kasih. Nah, itu semua harus kita lihat dalam rangka menuju kepada Kristus. Nah, kita tentu tidak bisa membicarakan ini di sini. Saudara bisa membicarakan dalam pendalaman kitab suci. Nah, Kristus yang hadir dalam seluruh kitab suci, kalau kita mau membacanya, itu juga Kristus yang sama yang telah menjadi manusia. Kristus yang sama yang telah memberikan dirinya kepada kita. Membaca kitab suci, membicarakan kitab suci, membicarakan permasalahan hidup kita dalam terang kitab suci, dalam terang sabda Tuhan, dalam terang kehadiran Kristus itu menghidupkan, menyadarkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus, ya, bahwa kita ini sudah ditebus dari cara hidup lama yang sia-sia, ya, bukan dengan barang fana, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Nah, inilah yang ditegaskan Rasul Petrus itu, itulah yang kita hidupi. Seolah-olah dalam arti tertentu, sumber darah itu kan sumber hidup, ya. Darah itu sumber hidup, ya. Menurut ilmu kesehatan, kalau darah mengalir lancar, hidup kita itu sehat. Nah, sekarang yang mengalir, ya, yang mengalir darah, ya, semangat hidup, sumber hidup itu bukan lagi darah yang lama, darah kita yang lama, tapi darah Kristus sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau begitu, maka hidup kita itu sekali lagi akan sungguh-sungguh menjadi hidup orang yang sudah dibangkitkan. Nah, sebagai umat Allah, sebagai warga gereja, sebagai tubuh misteri Kristus
yang hadir di dunia. Dan tentu saja, saudara-saudari yang terkasih, puncaknya adalah Ekaristi. Karena mereka, sesudah Yesus menjelaskan semua itu, mereka baru sadar akan kehadiran Yesus yang menyertai mereka ketika Yesus makan bersama mereka, memberkati dan memecah-mecahkan roti seperti Ekaristi. Mereka sadar, ini Tuhan. Begitu juga seringkali dalam hidup ini, kadang-kadang kitab suci terasa biasa saja, tetapi tatkala kita satukan dengan Ekaristi, ini Tuhan. Tuhan yang hadir. Kehadiran Tuhan itu begitu luar biasa, sehingga dua murid yang tadinya takut, karena itu menyingkir dari Yerusalem, kembali ke Emmaus. Malam itu juga, tidak menunggu pagi, malam itu juga segera bergegas kembali ke Yerusalem untuk berkumpul bersama murid-murid lain. Karena mereka dipenuhi sukacita, dipenuhi dengan Roh Yesus sendiri. Untuk menyatakan kepada murid-murid, Yesus itu sungguh hidup. Dia tidak mati lagi. Yesus itu sungguh hidup. Dan kita tahu ketika mereka berjumpa dengan para rasul, para rasul juga mengatakan Yesus itu hidup karena Yesus telah menampakkan diri dan hadir bersama mereka. Maka saudara-saudari, Ekaristi itu bukan hanya soal perjumpaan kita dengan Tuhan. Ekaristi itu juga perjumpaan kita dengan orang-orang seiman. Ekaristi bukan hanya meneguhkan persatuan kita dengan Tuhan, Ekaristi meneguhkan persatuan kita satu sama lain. Orang-orang yang sudah dibangkitkan, orang-orang yang merasakan sendiri Tuhan Yesus sungguh hidup. Bukan di masa lalu, Tuhan Yesus hidup dan hadir di sini sekarang. Amin.